Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Perkenalkan, nama saya Nita Trimilianti dengan NPM 03922415548, mahasiswi program pendidikan guru, calon guru gelombang 2 tahun 2024 dari program studi pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Pakuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi teks rekon yang telah saya terapkan pada PPL di kelas 9E dan 9F SMP Negeri 5 Bogor. Dengan judul Membangun Pemahaman Peserta Didik Melalui Scaffolding pada Zone of Proximal Development, pembelajaran teks rekon di kelas 9E dan 9F SMP Negeri 5 Bogor. Adapun tujuan dari penyampaian ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Suhendra MPD. Zone of Proximal Development adalah konsep dalam teori pembelajaran sosiokultural yang diperkenalkan oleh Lev Vygotsky. Dalam hal ini, ZPD merujuk pada jarak atau rentang antara dua tingkatan kemampuan peserta didik. Secara sederhana, maka ZPD dapat dikatakan sebagai area pembelajaran paling efektif, yaitu ketika peserta didik berada pada batas kemampuan mereka dan menerima dukungan yang tepat untuk menyelesaikan tugas atau memahami konsep yang belum sepenuhnya mereka kuasai. Scaffolding sendiri merupakan istilah yang digunakan dalam konteks pendidikan untuk menggambarkan bentuk dukungan atau bantuan sementara yang diberikan oleh guru atau orang yang lebih berpengalaman kepada peserta didik. Lalu, bagaimana hubungan antara ZPD dan scaffolding? Hubungan antara keduanya sangat erat karena keduanya berfokus pada cara mendukung perkembangan dan pembelajaran peserta didik. Selanjutnya, ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Strategi scaffolding pada ZPD telah saya terapkan di dua kelas berbeda di SMP Negeri 5 Bogor, yaitu kelas 9E dan 9F dengan hasil observasi yang serupa, yaitu peserta didik di kedua kelas ini yang masing-masing terdiri dari 38 peserta didik menunjukkan kebutuhan yang sama, yaitu memerlukan bantuan dalam memahami struktur teks rekon dan menyusunnya sesuai dengan kaidah kebahasaan yang benar. Penerapan scaffolding pada ZPD di kelas 9E dan 9F dilakukan melalui alur pembelajaran sistematis, antara lain kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa Adapun bantuan yang saya berikan ini perlahan saya kurangi seiring dengan meningkatnya kemandirian dari peserta didik. belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak. Ada beberapa hasil baik yang dirasakan setelah menerapkan scaffolding pada ZPD di kelas 9E dan 9F, yaitu peserta didik menunjukkan pemahaman yang lebih baik terhadap struktur dan kaidah kebahasaan teks rekon. Hal ini dapat terlihat dari kemampuan mereka dalam menyusun potongan teks menjadi teks rekon yang sesuai. Lalu, melalui diskusi kelompok, peserta didik juga mampu saling membantu dan berbagi pengetahuan. Hal ini tentu meningkatkan kemampuan kerjasama mereka, terutama dalam memecahkan masalah terkait penyusunan teks rekon. Dengan dukungan scaffolding bertahap, peserta didik juga berhasil menuliskan ulang informasi dari video dan infografis menjadi teks rekon yang lengkap dan akurat. Lalu, peserta didik juga terlibat secara aktif dalam berbagai tahap pembelajaran, termasuk diskusi, penyusunan teks rekon, presentasi kelompok, dan juga refleksi pembelajaran. Serta, peserta didik menerima umpan balik langsung dari guru dan teman sekelas yang memperkuat kepercayaan diri mereka dalam memahami dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Berikut ini adalah bukti-bukti hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada ZPD di kelas 9E dan 9F. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Pembelajaran yang dapat saya ambil adalah tentang pentingnya menyesuaikan tingkat dukungan dengan kebutuhan peserta didik berdasarkan ZPD mereka. Hal ini mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan individu dan memberikan bantuan yang tepat, baik dalam bentuk petunjuk, media, atau umpan balik. Adapun untuk replikasinya, penerapan scaffolding pada ZPD akan saya gunakan kembali dengan berinovasi pada penggunaan teknologi, media pendukung yang variatif, dan diferensiasi pembelajaran guna untuk memastikan peserta didik terus berkembang dalam lingkungan belajar yang mendukung. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan tentang praktik baik penerapan scaffolding pada ZPD dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia materi teks rekon di kelas 9E dan 9F SMP Negeri 5 Bogor. Semoga yang saya sampaikan dapat menjadi inspirasi dan bahan diskusi yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.